Oke, sudah terrecord. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu tidak kita bahas soal yang minggu lalu? Mau dibahas atau kita langsung membahas materi selanjutnya? Bahas, Bu. Bahas ya, oke, kita bahas ya. Tapi mungkin ini ya, apa namanya, agak kita skimming aja gitu, nggak terlalu detail satu persatu. Ini saya share seluruh layar ya. Sedang loading. Sudah terlihat di layar masing-masing? Share screen saya. Sudah? Sudah. Oke, nah minggu lalu, kita dulu, ada yang baru masuk. Oke. Minggu lalu itu ada 24 yang mengerjakan, walaupun sempat ada gangguan ya, gangguan sinyal, gangguan dari yang lain. Nah, dari 20 soal, rata-ratanya masih agak rendah. Kemarin saya agak kaget. Saya ingatnya 10 soal, ternyata ini 20 soal, dan nilai rata-ratanya hanya 7,7. Ya, jadi kebanyakan bisa menjawab 7 dari 20 soal ya. Kalau lihat dari sini, paling tinggi itu poinnya 12. Ya, yang paling rendahnya 3. Saya tidak akan sebutkan siapa. Bentar. Kakak dulu deh, udah ngajar dulu. Kakak main dulu bentar ya. Aku mau boboan dulu ya. Boboan bentar kok. Oke. Nah, soal nomor 1. The President of the United States appoints the cabinet members, bla bla bla, appointment are subject to Senate approval. Kita saya sambil approve yang baru masuk, nggak apa-apa ya. Nah, kemarin itu kan masih membahas tentang kalimat majemuk ya, pakai clause ya, kata sambung, connectors. Nah, di sini pilihan yang benar adalah because there. Salah. Pilihan yang benar adalah but there ya. Tapi ternyata banyak yang menjawab because. Nah, kenapa jawabannya but there? Di sini connectorsnya adalah kata but, bukan kata because. Jadi kalau kita lihat pilihan A sampai D ya, hanya pilihan A yang tidak ada kata sambungnya atau konektornya. B sampai D ini semuanya ada konektornya. Jadi tantangan kita memilih konektor yang paling tepat ya. Nah, mau tidak mau ketika pilihannya seperti ini, kita harus sedikit memahami makna dari kalimat yang dimaksud. Jadi di sini adalah bentuknya berkebalikan. Ya, the President of the United States appoints the cabinet member. Nah, tetapi appointments-nya ya bergantung pada keputusan Senat ya. Senat tuh kayak DPR kalau di kita ya. Gitu. Jadi presiden itu yang memilih anggota kabinet, tetapi persetujuan anggota kabinet itu berdasarkan persetujuannya sih Senat gitu. Presiden memilih tapi harus berdasarkan persetujuan Senat. Nah, maka pilihannya adalah but, bukan because ya, karena bentuknya adalah kebalikan. Kemudian yang kedua, the prisoners were prevented from speaking to reporters because, ini banyak yang benar, because the superintendent did not want the story in the papers.
ya. Jadi jawabannya adalah yang D ini. Kalau yang mostly-nya benar mungkin saya tidak bahas ya. Nah, like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah 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 of important events took place. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kalimat ini adalah kalimat majemuk, ya kan? Nah, sudah ada kata yang berperan sebagai subjek dan berperan sebagai verb pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu mencari mana subjek kedua dan verb keduanya. Nah, subjek keduanya adalah belum ada di sini, ya. Belum ada di sini. Subjek keduanya ternyata kosong. Verb keduanya adalah took. Jadi yang perlu dicari dalam pilihan hanya subjek. Maka subjek itu harus noun, ya. Jadi nounnya saja. Karena sudah ada took di sini, maka yang perlu dipilih hanya pilihan yang hanya berbentuk kata benda saja, yaitu jawabannya adalah an extraordinary number. Nomor 4. Blah 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 suck groundwater from below. Some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Nah, blah 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 suck. Nah, ini sudah verb 1. Berarti depannya harus ada subjeknya. Tetapi kita lihat ini bentuknya koma. Terus some parts of the city. Ini some parts of the city jadi subjek kedua. Ada have begun. Artinya ada kata kerja kedua. Maka di sini kita lihat belum ada kata sambungnya. Ya, konektorsnya belum ada. Jangan terkecoh sama as much as di sini. Ternyata as much as ini cuman keterangan jumlah ya atau jarak. Maka yang perlu kita masukkan adalah kata sambung atau konektors di awal kalimat bersamaan dengan subjek yang pertama yang masih kosong. Jadi tidak cukup hanya subjeknya saja. Nah, ini kan banyak sekali yang jawab pumps have tanpa ada konektorsnya. Ternyata kita perlu tambahkan kata-kata s, pumps have ya. Jadi ada kata s-nya sebagai konektors. Aduh. Seperti itu. Kemudian nomor 5. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community, blah blah blah, used extensively by numerous researchers. Nah, ini kita pokoknya gini kuncinya. Kadang kita nggak perlu tahu artinya apa, kadang kita perlu artinya apa ketika pilihannya adalah kita menentukan dari konektors mana yang paling cocok kayak tadi ya soal-soal yang awal. Kalau yang terpenting itu kita tahu mana subjek, mana verb gitu. Kalau misalnya kalimatnya agak panjang itu kemungkinan besarnya dia bentuknya majemuk. Sehingga kita butuh konektor ya. Kita butuh konektor. Ingat koma saja tidak cukup gitu ya. Nah, kayak gini nih, walaupun dipisahkan oleh koma, tetap dia butuh konektor. Maka di sini case studies jadinya subjek pertama, are jadinya verb pertama. Sepanjang ini kamu abaikan tuh nggak apa-apa. Ya. Terus yang setelah koma ini use extensively by. Nah, ada use by artinya kan dia bentuknya pasif. Maka kita butuh ya. Bentar. Maka kita butuh verb yang mempasifkan dia, mempasifkan kata use di sini, dan juga belum ada subjeknya, dan yang kita butuhkan apalagi belum ada konektor, sehingga kita butuh 3 komponen, ada konektor, ada subjek, dan ada verbnya, sehingga dalam pilihan A sampai D yang paling memenuhi adalah pilihannya yang D. Gitu. Jadi kuncinya di situ. Sebentar. Kakak mah gitu. Ntar dulu. Kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa ya. Suara saya kedengaran kan?
Kemudian nomor 7 ya. Yang paling tepat adalah yang C. Ini jawabannya sudah benar semua. Saya pikir ini sudah hampir semuanya bisa ya. Dan nomor 8 juga 50%. Saya mute lupa. Nah, if ultraviolet radiation enters the earth atmosphere. Nah, ini yang jawaban benar sama salahnya 50-50 ya. 30-30%. Tuh. Oke. Nah, kenapa jawabannya yang B it is? Ya, karena udah ada if di depan. Gampangnya gitu, konektorsnya udah ada if di depan. Sehingga kita nggak perlu konektors lagi. Jadi, di dalam kalimat majemuk itu, teman-teman temukan subjek pertama, verb pertama, subjek kedua, verb kedua, dan konektorsnya udah ada apa belum. Kalau belum, maka kita harus cari yang apa namanya, yang mengandung konektors juga. Kalau misalnya dia belum ada sudah ada konektorsnya, maka kita cuman mencari pilihan yang sesuai. Kayak cuma butuh subjek, ya udah cari subjeknya aja. Butuh subjek dan verb, cari yang ada subjek dan verb. Nah, di sini belum. Nah, generally block by ini kan pasif, maka kita perlu cari verb atau kata kerja yang mempasifkan dia, sehingga pilihannya adalah it is. Tidak perlu konektors lagi gitu ya. Nomor 10, among human chromosomes, the Y chromosome is unusual. Lalalala sampai recombination. Pilihannya hanya 3 orang yang jawab benar. Nah, ini kamu skip aja bacanya gitu. Karena tuntutannya skill structure ini seperti yang sudah pernah saya bilang, waktunya cuma 25 menit. Terus soalnya ada 40, kita dituntut untuk mampu mengerjakan kurang dari 1 menit ya. Satu soal kurang dari 1 menit, bahkan setengah menit lebih dikit. Nah, sehingga tidak mungkin kita harus memahami arti keseluruhan kalimat di setiap soal. Maka tadi saya bilang kuncinya kamu cari subjeknya mana, verbnya mana. Itu yang paling penting. Terus kamu identifikasi dia kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Kalau dia majemuk, maka butuh konektors, butuh subjek kedua, dan butuh verb kedua. Nah, di sini Y kromosom, ini subjek pertama, is itu adalah kata kerja pertama ya. Kemudian unusual bla 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 most of the chromosome. Nah, most of the chromosome menjadi subjek kedua. Does not participate ini jadi verb kedua. Sehingga yang perlu dipakai adalah di sini adalah konektorsnya ya. Jadi pilihannya in that. Kenapa bukan and? Karena kalau pilihannya adalah konektor semua, mau tidak mau kita harus agak cocokin maknanya. Ini maknanya yang dibutuhkan apakah majemuk setara gitu ya, and atau misalnya sebab akibat atau kebalikan gitu ya. Jadi yang diperlukan adalah in that. Kemudian nomor 11 ini sudah benar banyak ya, hampir 70% dari teman-teman menjawab benar. Nomor 12 ini masih banyak yang salah. Nah, Hale Telescope at the Palomar Observatory in Southern California ini jelas A positif ya. The scientist can photograph objects several billion light years away. Nah, the scientist can photograph. Scientist verb 1 can photograph apa namanya? Kata kerjanya. Sehingga ini sebenarnya kalimat tunggal. Ya, ini kalimat tunggal. Maka tidak perlu banyak apa namanya? Kok tidak perlu banyak? Tidak perlu ada kata kerja dan subjek yang lain. Nah, berarti kita hanya butuh kata sambung di sini. Kata sambungnya juga bentuknya bukan kalimat majemuk ya teman-teman. Jadi hanya keterangan aja. Nah, kita butuhnya with the Hale telescope. Karena apa? Ini tools ya. Si scientist ini ngambil foto objek
dalam jangka atau dalam jarak beberapa juta tahun cahaya itu pakai apa? Maka pakai Hale teleskop namanya alatnya. Maka kata sambungnya adalah with gitu ya. With the Hale teleskop gitu. Terus nggak usah pakai they karena nggak butuh subjek lagi. They use nggak usah, it is nggak usah. Kenapa the yang pilihan mostly teman-teman ini salah? Karena secara makna dia kurang tepat. Ya, the Hale teleskop ini nama benda, tapi kalau dari konteks kalimatnya dia diperuntukkan sebagai keterangan alat, sehingga butuh kata with di sini gitu. Terus without the proper card installed inside the computer, ini 41% sudah benar, cuman agak-agak ini sama yang pilihan A ya. Kenapa jawabannya it is? Nah, belum ada subjek di sini. Without la ini cuman keterangan aja ya. Jadi impossible to run, ingat run kalau ada to infinitifnya nggak bermakna verb lagi, nggak bermakna kata kerja lagi. Jadi sesuatu yang diawali dengan to itu kita tidak hitung sebagai verb ya, sehingga kita butuh subjek dan kata kerja. Impossible ini adjektif kata sifat, maka belum ada subjek dan verbnya. Jadi yang dibutuhkan di dalam pilihan yang mengandung kata subjek dan kata kerja itu hanya pilihan yang C. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Terus nomor 14 sudah benar. 60%-nya sudah benar. Nah, nomor 15 ini masih banyak yang salah. While in reality Alpha Centauri is a triple star. Nah, ketika dalam realitasnya bahwa Alpha Centauri adalah bintang triple apa ya sih? Triple tuh bentuknya apa ya? Triple ya. Nah, Alpha Centauri is, Alpha itu adalah subjek, is itu verb pertama. Nah, sehingga ini ada koma. Teman-teman diperhatikan setelah koma di sini, to the naked eye to be a single star. Nah, ini belum ada belum ada subjek dan verbnya. Ya, belum ada subjek dan verbnya sehingga kita dan satu lagi belum ada konektor, sorry. Nah, while in reality ini dia bukan konektors. Ya. Taruh, saya lihat kunci jawabannya dulu deh. Kunci jawabannya kayaknya sih B ya. But it appears ya. Karena di sini belum ada konektorsnya. Jadi jawabannya yang ini ya, but it appears. Kayaknya saya salah memilih pilihan jawaban. The sun's gravity severely distorted the path of the comet. Entered its widely. Nah, ini jelas. Ini kata kerja belum ada verbnya, belum ada subjeknya. Kita cari subjeknya. Tapi ada kata kerja sama subjek pertama di sini ya, the sun gravity ini subjek pertama, distorted ini verb pertama, sehingga kita butuh juga connectors once. Jadi the comet menjadi subjek kedua, once itu menjadi connectorsnya kayak gitu. Nah, each object entering Jupiter magnetic field is dislodged with electrical charge. Ini kalimat tunggal ya. Sebentar dulu, sebentar. Terus nomor 18. Ini sudah hampir semuanya benar. Terus 19 juga oke. Walaupun hanya 30% ya. Kalau yang ini, one of the largest and most powerful birds of prey in the world. Ini belum ada kata kerjanya sama sekali. Sehingga kita butuh subjek sama verb pertama ya. A 6-foot wingspan and legs and talons roughly the size of a man's arms and legs. Nah, sepanjang-panjang ini kalimat tunggal teman-teman. Sehingga kita hanya butuh subjek dan kata kerja. Nggak ada so-nya, nggak ada with-nya, nggak ada lalalanya, nggak ada. Yang B-nya salah kenapa? Karena nggak boleh having, harusnya has. Ya, kalau having dia bentuknya jadi bukan verb. Jadi pilihannya adalah yang D yang benar. Gitu. Nah, ini juga sudah bagus ya, 73%-nya sudah benar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah 20 menit saya bahas soal. Ada yang mau tanyakan nggak dari soal-soal ini? Hari ini kita lanjutkan terkait dengan connectors juga. Jadi,
kalimat majemuk ini memang tricky, mengecoh ya. Jadi teman-teman kuncinya sebenarnya itu mencari ada nggak subjek pertama, kata kerja pertama, kemudian subjek kedua, kata kerja kedua, terus dicari konektorsnya di mana. Ada nggak konektorsnya? Kayak gitu. Kuncinya di situ. Mau sepanjang apapun itu kalimat, yang penting kita udah tahu posisinya mana subjek, mana predikat atau verb, yang pertama dan yang kedua, dan mana konektors antara kedua klausa tersebut. Terus di pilihannya kira-kira apa yang perlu dilengkapi. Seperti itu ya. Nah, hari ini session keempat. Nanti ini kelihatan nggak di layar? PPT saya kelihatan nggak di layar? Terlihat, Miss. Terlihat, Miss. Suaranya nggak kedengeran, Miss. Oh iya, masih di mute, sorry ya. Masih di mute sama saya. Udah kedengaran belum? Udah, Miss. Udah belum? Sudah, Miss. Oke, tadi masih di mute. Nah, skill ke-9, jadi kita akan ada 4 skill hari ini, 9, 10, 11, 12. Dari 60 skill ya, jadi masih panjang. Use noun clause connectors correctly. Jadi gunakan noun clause connectors yang berbentuknya kata benda ya secara tepat. Apa itu noun clause? Saya pakai laser point coba. A noun clause is a clause that functions as a noun ya. Noun clause itu adalah klausa. Klausa itu bentuknya seperti apa sih? Sebuah kata atau clause yang tersusun atas beberapa kata. Ya, nanti kita lihat deh contohnya. Berfungsi sebagai kata benda. Ya, kan kalau kata itu cuma satu kata benda meja, buku, handphone, laptop gitu kan itu satu kata saja. Nah, kalau noun clause dia tersusun dari beberapa kata yang maknanya merupakan sebuah benda gitu ya atau kata benda. Nah, kemudian because a noun clause is a noun, karena noun clause itu fungsinya sebagai kata benda, it is used ya, sehingga noun clause ini digunakan in a sentence di dalam sebuah kalimat. Nah, ada 3 fungsi si noun clause ya, karena dia fungsinya seperti kata benda, maka fungsinya ada 3. Yang pertama adalah an object of a verb. Dia menjadi objek dari sebuah kata kerja. Jadi strukturnya subjek, predikat, objek. Nah, objeknya ini bisa berbentuk noun clause gitu. Kemudian bisa juga menjadi an object of a preposition, bisa menjadi object of preposition seperti yang kemarin atau minggu lalu kita pelajari ya. Menjadi objek dari kata depan ya. Kata depan kan preposition. Nah, kemudian a subject of the sentence. Nah, karena dia bentuknya noun, maka noun clause bisa posisinya ada di depan kalimat menjadi subject of the sentence, subjek dari sebuah kalimat itu sendiri. Contohnya seperti ini. Ini ada 3 kalimat yang secara struktur berbeda-beda, maknanya sama. Tar dulu, ada yang baru masuk. Danti siapa ya? Selamat datang. Oke. Nah, di sini contohnya kelihatan layar saya ya.
Nah, Kelihatan, I Miss, know, kelihatan. know when he will arrive. I subjek pertama, know verb pertama. When connectors, connectors, he will arrive subjek pertama, subjek kedua, will arrive verb kedua. Nah, lihat yang dikotakan, when he will arrive itu menjadi noun clause as object of verb. Dia ini noun clause, bentuknya seperti bermakna seperti kata benda yang posisinya menjadi objek dari verb. Verb apa? No. Ya, saya tahu kapan dia akan datang. Nah, kapan dia akan datang itu menjadi objek. Saya tahu, kamu tahu apa? Saya tahu kapan dia akan datang. Nah, kapan dia akan datang ini dia bentuknya clause ya, artinya atau posisinya sebagai noun clause. Nah, noun clause-nya adalah object of a verb. Jadi, I know you misalnya. I know you, saya tahu kamu. You-nya kan kata benda ya. You-nya itu kan manusia ya, kata benda orang. Nah, posisinya sebagai objek tapi hanya satu kata. Nah, kalau ini noun clause-nya agak panjang tapi dia strukturnya sebagai objek. Gitu. Jadi noun clause di sini as object of a verb. Nah, teman-teman perlu mengingat hanya secara simpel yang tadi saya bahas di soal. Subjek pertama, verb pertama, connectors. Subjek kedua, verb kedua. Gitu. Entah dia posisinya sebagai object of a verb, kemudian object of preposition, atau subject of a sentence gitu. Jadi sama aja. Yang penting di dalam satu kalimat itu ada kelima komponen. Subjek pertama, verb pertama, connectors, subjek kedua, verb kedua. Nah, yang kedua kita lihat. I am concerned about when he will arrive. Nah, ada preposition about di sini. Ya. Jadi saya concern, saya apa ya? Saya fokus terhadap gitu ya. Saya concern terhadap kapan dia akan datang. Ya, saya mikirin nih dia kapan ya akan datang gitu. Nah, di sini when he will arrive-nya ya, when he will arrive-nya posisinya sebagai object of preposition. Teman-teman perlu perhatikan kadang-kadang dua kata sambung di sini bisa menjadi dua connectors di sini bisa bertemu ya. Nah, about ini kan preposition. Nah, when he will arrive ini bentuknya adalah noun clause. When-nya ya, when-nya sebenarnya connectors antara kedua subjek verb pertama dan subjek verb kedua. Kayak gitu. Terus kalau bentuk kalimat yang ketiga, posisinya sebagai subjek. When he will arrive-nya jadi subjek. When he will arrive is not important. Nah, when he will arrive menjadi subjek. Kapan dia mau terlambat kayak mau lebih awal kayak misalnya, itu tidak penting ya. Jadi when he will arrive posisi ada di depan, dia menjadi subjek ya, noun clause-nya sebagai subjek. Terus is not important, is-nya jadi verb ya, not important menjadi adjective gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum exercise tentang konsep connectors di sini? Noun clause bisa berbentuk object of a verb, bisa berbentuk object of preposition, bisa berbentuk subject of a sentence. Gitu. Miss, yang noun clause sebagai subjek object preposition bisa diulangin nggak? Belum terlalu ini mudeng. Oke. Nah, noun clause as object of preposition di sini ketika di dalam sebuah kalimat ya, noun clause-nya when he will arrive ini didahului oleh preposition. Ya, preposition yang ada dalam kalimat kedua adalah about. Ya, jadi saya concern terhadap kapan dia akan datang. Nah, saya mikirin nih kapan sih dia akan datang. Nah, about di sini adalah prepositionnya. Karena posisinya si when he will arrive ini jatuh atau terletak setelah about, maka posisinya sebagai object of preposition. Gitu. Ya. Nah, kalau secara struktur ini dia tidak berbeda dengan yang bentuknya object of a verb dengan as a subject. Strukturnya harus ada subjek pertama, verb pertama, kemudian connectors, subjek kedua dan verb kedua. Kayak gitu. Jelas nggak?
Nah, about di sini adalah preposition yang bentuknya bukan connectors dari dua kalimat, dua klausa yang mengandung subjek dan verb. Connectorsnya tetap si when ini. Kayak gitu. Jadi mungkin yang agak tricky-nya ini, kok saya nemu dua kata sambung gitu ya. Dua kata sambung. Nah, di sini yang perlu diperhatikan posisinya yang penting yang mana yang ini. Cuman si noun clause ini dia berfungsi sebagai object of preposition karena dia jatuh setelah preposisi yang lain ya, kata depan yang lain, yaitu si about gitu. Jelas nggak kira-kira? Jelas, Miss. Terima kasih. Oke, exercise 1. Exercise 1 silahkan dibaca. Bla 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 was late cause many problems. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? B. The driver. D, because. The driver. Terus ada lagi yang jawab yang lain? The driver. The driver. Saya kasih clue. Ingat, di dalam kalimat identify dulu. Ada nggak subjek pertama, subjek kedua, verb pertama, verb keduanya ada nggak? Jawaban yang mana? Dan ada konektorsnya nggak? Ada, harus ada konektorsnya. That he was late caused many problems. That he was late caused many problems. Ya, sebentar, Kak, kecil. Lagi. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah A. That he was late caused many problems. Ya, that he was late caused many problems. Jadi, kenapa yang A? Karena yang pertama belum ada connectors di depan, di dalam kalimat ini. Yang kedua, subjeknya juga belum ada. Ini was, ya, ada was sehingga kita butuh subjek di depan. Kenapa enggak yang the driver? Nah, karena di sini ada dua kata kerja, ada was, ada cause. Jadi nggak mungkin hanya satu subjek, gitu. Ya, posisi he ini dia bisa menjadi double subject. Kenapa? Karena ketika that he was late, posisinya menjadi subject of subject of the sentence. Ya, jadi dia double function. Dia bisa menjadi subjek yang pertama, he-nya doang, ya, was menjadi verb pertama. Kemudian ketika menjadi sebuah frase atau clause that he was late, itu menjadi subjek bagi si cause di sini, gitu, ya. Jadi tricky-nya di situ. Sampai sini paham nggak, kakak? Cilin dikit aja. Cilin. Ada yang mau tanya? Sudah cukup jelas dengan contoh soal yang ini? Miss, apa perbedaannya dengan yang B, Miss? Yang mana? Yang D. Kalau dengan B bagaimana? The driver. Nah, di the driver itu hanya subjek saja atau noun saja. Dia tidak punya kata sambung atau konektors ya. Sehingga kita masih butuh konektors gitu. Karena apa? Di dalam kalimat ini ya, di dalam kalimat ini ada dua kata kerja, ada was dan ada cause. Sehingga kita butuh konektors di sini. Jadi kalau yang B hanya the driver, tidak ada konektornya. Begitu. Jadi jawabannya kurang tepat. Maka yang paling tepat adalah A, ya. Kayak gitu. Oke, sekarang sebentar ya. Kakak. Udah segitu aja. Pinjam sebentar sini. Oke. Noun clause, connectors, and the sentence pattern. Sebentar.
Oke, ini bentuk patterns-nya ya. Kita mengulang. Nah, noun clause connectors-nya itu kelihatan suara saya udah kedengeran belum? Sudah, Miss. Ya. Nah, noun clause connectors-nya itu what, when, where, why, how. Jadi nggak cuman what doang gitu, nggak cuman that doang, tapi bisa berbentuk connectors yang lain. Ada whatever, ada whenever, ada whether, ada if gitu ya. Kalau ini kondisional maknanya. Nah, ada that. Memang yang paling sering itu that sama what. Cuman tidak terbatas pada bentuk-bentuk connectors yang lain. Nah, I know what you did. Nah, saya tahu apa yang telah kamu lakukan. Nah, what you did itu menjadi noun clause as object ya, noun clause as object. Kenapa? Karena what you did itu menerangkan kata kerja tahu gitu. Saya tahu apa yang kamu ketahui, yaitu apa yang kamu lakukan gitu ya. Terus yang posisi yang di kalimat kedua, nah, what you did was wrong. Nah, ini strukturnya mirip sama yang soal tadi ya. What you did was wrong di sini posisinya ya. That he was late caused many problems. Ini mirip. Kenapa? Karena yang pertama konektorsnya ada di depan ya. Kemudian you did subjek verb pertama, kemudian ada verb yang kedua tapi tidak ada subjeknya, sehingga what you did sebagai noun clause dia posisinya sebagai subjek juga gitu ya. Jadi subjek di dalam subjek ya. Sehingga connectors harus ada di depannya. Jadi you did was wrong saja itu salah. Kenapa? Karena secara prinsip dalam satu kalimat tunggal tidak boleh ada dua kata kerja. Itu aturan yang baku dan harus selalu kita pakai gitu. Jadi seperti itu prinsipnya. Lalu skill ke-10. Skill ke-10 yaitu use noun clause connectors or subject correctly. Kita gunakan noun clause connector dan subject secara tepat. Nah, pada skill 9 kita sudah melihat bahwa noun clause connectors was used to introduce noun subject clauses or noun object clauses. Tadi noun clause connector itu berfungsi sebagai subject clauses, dia berperan sebagai subjek atau dia menjadi objek. Baik itu object of the verb atau object of the preposition ya. Objeknya ada dua jenis yang tadi sudah kita bahas. Nah, di skill 10 ini kita akan melihat bahwa dalam beberapa kasus ya, dalam beberapa kondisi noun clause connector itu nggak cuman berperan sebagai konektor saja ya, tapi noun clause connector juga bisa berperan sebagai subject of the clause at the same time. Ini sebenarnya sama sih kayak yang tadi saya jelasin ya, subject of the clause ya, subject of the clause at the same time, pada waktu yang sama. Kayak gimana sih maksudnya, saya nggak ngerti gitu ya. Ini I don't know what is in the box ya. Ini posisinya saya tidak tahu, subjek pertama, verb pertama, what is in the box. What itu kan konektor ya kan. Is in the box itu kata kerja. Di sini teman-teman lihat belum ada subjek kedua ya enggak. Nah, what is itu menjadi noun clause ya, as object of verb, tapi dia juga bisa berposisi sebagai subjek keduanya. What di sini menjadi subjek kedua. Gitu. Terus we are concerned about subjek dan verb pertama. Kemudian about ini kan dia tadi seperti contoh yang di awal ya, sebagai preposisi. Who will do the work ya. Who will do the work menjadi noun clause as object of preposition. Kenapa? Karena ada about di depannya. Jadi dia menjadi objek dari preposisi about. Nah, who ini kan connectors ya kan. Nah, ada will do ini adalah verb kedua. Nah, connectors di sini berperan jamak sebagai subjek kedua juga gitu. Karena who siapa ya, siapa kalau kita maknakan dia berarti orang ya, sehingga di sini berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek kedua gitu. Terus contoh yang ketiga juga mirip. Whoever is coming to the party, siapapun yang datang ke pesta must bring a gift, harus membawa hadiah. Nah, whoever ini kan subjek.
Kalau teman-teman lihat strukturnya, di sini subjeknya nggak ada lagi loh. Ya, coba lihat. Hanya whoever saja. Is coming jadi verb pertama. Nah, to the party keterangan tempat ya. Nah, coming itu verb kedua, tapi nggak ada subjek keduanya. Sehingga noun clause whoever is coming to the party, dia berperan sebagai subjek. Begitu teman-teman penjelasannya. Jadi bentuknya mirip sama soal yang kita latihan tadi, soal yang pertama. Ya, jadi kayak gitu. Kadang-kadang kita butuh dua subjek real secara nyata, fisiknya wujudnya ada gitu ya. Tapi juga konektorsnya itu bermakna sebuah benda seperti what atau who atau whom ya, misalnya itu bisa dia berperan sebagai konektors juga dan sebagai subjek kedua juga gitu. Jadi maknanya ganda. Begitu, in some cases gitu ya. Nah, ini exercise kedua. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang penjelasan ini? Kalau terlalu cepat atau membingungkan, boleh silakan ditanya. Tidak ada? Oke, kita latihan. Exercise 2. La 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 was on the television made me angry. It, the story, what, atau when? Yang di depannya harus berupa apa? Ini sangat mudah. What? What? Ada lagi? Yang lain mau mencoba menjawab? Kok sepi? Kenapakah bingung? Ayo silakan dicoba. It, the story, what, atau when? Ada yang mau coba jawab, silakan. Jawabannya adalah C, ya, what. What was on the television made me angry. Nah, kenapa what? Karena dia connectors. Ya, dia connectors sehingga dia bisa berperan sebagai konektor sekaligus subjek kedua. Ya, what was on the television? Ya, apa C. yang ada di TV? Ya, made me angry, membuat saya marah. Nah, was ini verb pertama, made ini verb kedua. Belum ada subjek keduanya sehingga what ini menjadi konektor sekaligus subjek untuk kedua kata kerja yang ada di dalam kalimat. Kenapa nggak boleh the story? Karena the story ini bukan berupa connectors. It juga bukan berupa connectors. Nah, when ini connectors, tetapi dia kurang cocok karena menyatakan keterangan waktu ya. Yang kita butuhkan adalah connectors yang bermakna benda ya atau sesuatu seperti itu. Jadi pilihannya yang paling tepat adalah what, gitu ya. Nah, ini checklistnya. Jadi pilihan-pilihan konektors yang juga seringkali berperan sebagai subjek adalah tadi yang saya sudah sempat bilang, ada who, ada whoever, ada what atau whatever atau which atau whichever ya. Ini keenam ini seringkali dia berperan ganda sebagai konektor juga atau juga sebagai subjek. Seperti itu ya. Ini contohnya, I know what happened. Nah, I know what happened ya, ini noun clause ya. I know, saya tahu, subject verb, what happened, subject verb juga gitu. Tapi nggak ada konektorsnya. Si what ini double job gitu ya. Dia sebagai konektor juga dan juga dia sebagai subjek kedua dari kata kerja happen kayak gitu. Terus what happened was great. Nah, si what happened ini, what-nya ini jadi subjek dan juga konektor, subjek untuk verb yang pertama. Nah, was great ini kan was itu verb kedua sehingga what happened si noun clause-nya ini menjadi subjek untuk verb kedua yaitu was. Seperti itu. Jelimet ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sekian 9 10. Ini 9 sampai 12 masih tentang connectors ya. Kalau tadi noun connectors, noun clause, nah sekarang adjective clause ya. Adjective clause adalah clause yang bersifat kata sifat ya. Connectors fungsinya seperti apa, posisinya kayak gimana kita akan lihat. Nah,
Apa itu adjective clause? Adjective clause adalah clause yang describes a noun, menjelaskan sifat dari si kata benda ya. Because the clause is an adjective, nah karena clause itu bersifat kata sifat gitu, bermakna kata sifat, it is positioned directly after the noun that it describes. Maka posisinya harus langsung setelah kata benda yang dia jelaskan sifatnya. Jadi I am hungry. Hungry itu adjective, maka posisinya harus di depan noun-nya gitu ya. Nah, example. The woman is filling the glass. Nah, perempuan itu sedang mengisi gelas ya. Gelas itu apa sih? Gelas kan ya? Benar nggak sih? Iya kan? Oke. Iya, Bu, iya. Saya halu dari pagi ada kuliah. Oke, that she put on the table. Ya, yang dia letakkan di atas meja. Nah, that she put on the table itu adalah adjective clause. Ya, kata atau clause yang diiringi dengan konektor that. Tapi posisinya setelah noun dan bermakna sifat dari si gelas ini. Gelas yang mana? Gelas yang dia taruh di atas meja gitu. Bukan gelas yang di lemari, bukan gelas yang di tempat cuci piring misalnya, tapi gelas yang ada di atas meja. She put verb kedua, kata subjek kedua, put verb kedua. Jadi sebenarnya ini bentuknya kalimat majemuk ya, tapi that she put-nya betul ya. That she put-nya she-put ya, bukan seafood. Saya lapar, belum makan siang. Nah, she-put. Nah, di sini posisinya dia sebagai adjective clause ya. That she put on the table. Jadi adjective clause dari si glass-nya. Dia menjelaskan glass gitu. Nah, kalau kita nggak dibalik sih, kita bentuk kalimat yang baru gitu sebagai penjelasan the glass ini. Nah, di kalimat yang kedua kita bisa lihat the glass that she put on the table ya, gelas yang dia taruh di atas meja contains milk, mengandung berisi susu. Nah, gelasnya isinya susu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa the glass ini adalah subjek ya, noun, bentuknya kata benda. Nah, kemudian ada yang nyelip. Jadi gini, kalau misalnya kita tutup that she put on the table-nya kita tutup. The glass contains milk, itu kan sudah bermakna ya. Sudah menjadi sebuah kalimat efektif dan dia bersifat kalimat tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya satu subjek dan satu verb gitu. Tapi ada adjective clause di sini. Jadi kalimat tersebut bersifat majemuk. Kenapa? Karena ada kata-kata connectors ya, si that, lalu ada she menjadi verb kedua dan put menjadi verb ketiga. She menjadi subjek kedua dan put menjadi verb kedua. Gitu. Nah, that she put on the table ini adalah adjective clause dari si glass. Dia menjelaskan sifatnya gelas. Gelas yang mana? Gelas yang dia taruh di atas meja. Berisi susu. Gitu ya. Jadi kalau secara struktur sebenarnya sama. Intinya ada subjek pertama apapun bentuknya. Clause itu baik itu adjective clause, itu noun clause ya. Clause apapun itu secara struktural di dalam soal bahasa Inggris pun saya pribadi misalnya saya udah nemu soal, saya nggak mau pusingin itu clause apa gitu. Yang penting saya perlu identifikasi ada nggak subjeknya, ada nggak verbnya, ada nggak connectorsnya, ada nggak subjek yang satu lagi sama verb yang satu laginya. Kayak gitu. Itu kuncinya, sepanjang apapun kalimatnya ya. Clause-nya apapun itu. Cuman ini dia menjelaskan detail, ini bentuknya adjective clause. Kalau teman-teman ingatannya canggih, nggak apa-apa, diingat aja. Nah, terus exercise 3. Ini latihannya. Coba dikira-kira jawabannya yang mana? The gift, bla bla bla, selected for the bride was rather expensive. Ya. Hadiah lalala yang dipilih untuk pengantin itu agak mahal. Which Yang way? mana? Which way? Three. Ada lagi? Halo? Which way? Ada lagi? Ada lagi nggak? Because, was, since? Nggak ya?
Oke, sudah mulai konsisten gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah which we. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini yang menjadi subjek pertama adalah the gift. Ya, the gift. Nah, which we ini bersifat adjective clause. Kenapa? Karena which we selected ya, masuknya di sini sih. Enggak, which we selected for the bride. Agak panjang di adjective clause-nya. Nah, kenapa butuh which? Karena kalau kita lihat, misalnya, saya lupa nih bentuknya clause apa sih gitu. Misalnya kita lewatin yang itu. Nah, kita lihat aja di struktur. Ada subjek, kemudian ada selected. Ini kayaknya kata kerja pertama nih, ya kan? Terus kita telusuri lagi, bukan. Ini kata kerja kedua, ya kan? Kata kerja kedua. Sehingga kita butuh konektor sama subjek yang keduanya, gitu. Jadi, yang paling tepat adalah which way. Begitu teman-teman caranya. Nah, ini checklistnya. Nah, adjective clause connectors bisa berupa which, bisa berupa that, bisa berupa whom. Ya, whom for people, which itu for things, ya, whom itu buat orang. Kalau which itu for things, benda-benda, ya. Kalau that dia bisa berupa orang atau benda. Jadi dia bebas gitu ya, boleh bentuknya orang, boleh bentuknya benda gitu. Makanya yang paling umum dipakai itu that, karena amannya dia bisa mewakili benda ataupun orang. Nah, I like the book which you recommended. Saya suka buku yang kamu rekomendasikan. Nah, saya suka buku. I jadi subjek, like jadi verb kedua, the book jadi objek ya. Kemudian which you recommended. Nah, which you recommended ini adalah adjective clause. Adjective clause dari apa? Dari the book. Buku yang mana sih? Kamu suka buku yang mana sih? Gitu. Saya suka buku yang kamu rekomendasikan. Gitu. Itu loh yang kamu suruh saya baca. Nah, itu sifatnya adjective clause. Kalau kita lihat secara strukturnya, which ini menjadi adjective connector. Ya, jadi konektor yang subjek dan verb keduanya yaitu you dan recommended. Begitu. Jadi dia kalau secara struktural terpisah adalah kalimat majemuk. Nah, kemudian contoh yang kedua ya. The book which you recommended was interesting. Buku yang kamu rekomendasikan itu sangat menarik. Nah, the book jadi subjek pertama. Which you recommended ini adjective connectors. Ya, yang kalau dibuang, the book was interesting ini sudah bermakna. Jadi was interesting ini menjadi verb gitu ya. Nah, you recommended menjadi subjek dan verb kedua. Sehingga karena ada dua subjek dan dua verb, kita butuh connectors yaitu which. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari skill 11? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini masih nyambung nggak saya? Jangan-jangan nggak ada orang lagi. Hilang nggak sih? Masih, Bu. Masih, sorry. Karena kalau pakai Google Meet itu di layar saya cuman slideshow doang, nggak kelihatan saya lagi sharing gitu. Dia nggak ada notifikasinya. Oke. Skill 12. Use adjective clause connector or subject correctly. Nah, tadi di skill 11 kita lihat adjective clause connector itu digunakan untuk memperkenalkan clause yang menggambarkan atau menjelaskan tentang kondisinya si noun. Entah noun itu menjadi subjek atau menjadi objek gitu ya. Nah, di skill 12 kita juga akan lihat bahwa dalam beberapa kasus ya, adjective clause itu enggak cuman sebagai konektor gitu. Tapi adjective clause itu bisa juga the subject of the clause at the same time. Jadi kayak tadi connectors yang ada di skill ke-10 ya. Yang who sama yang that-nya itu dia bisa menjadi connectors juga, dia bisa juga menjadi subjek juga gitu. Nah, bentuknya kayak gimana? Ya, dia double job gitu ya. Nah, example-nya yang ini. Ya, sebenarnya sih strukturnya sama ya teman-teman, cuman dia maknanya aja yang double. The woman is filling the glass that is on the table. Nah, perempuan itu sedang mengisi gelas yang ada di atas meja. Ya. Nah, subjek pertama woman,
is filling verb pertama. Nah, the glass ini kan objek. Adjective clause ini adalah adjektif atau kata clause yang menjelaskan sifat dari si gelas. Kalau kita lihat strukturnya, that is. Nah, ini enggak ada subjek lagi. Langsung konektor, habis itu dia adalah kata kerja yang kedua. Nah, si that ini berfungsi double. Dia jadi konektor juga, dia jadi kata kerja, kata subjek yang kedua juga. Mirip sama yang di skill ke-10 tadi ya. Dan ini mirip juga di kalimat yang kedua, bisa dilihat. The glass that is on the table contains milk. Nah, the glass ini subjek pertama, that is on the table. Nah, ingat sebenarnya dari kata glass ini, verbnya si glass adalah contents ya teman-teman. Dia dipisahkan oleh adjective clause that is on the table. Gitu. Nah, that is on the table, that itu adalah connectors, tapi kita lihat nggak ada lagi subjeknya. Langsung verb kedua. Jadi si that ini berfungsi sebagai connectors dan juga subjek. Gitu teman-teman. Nah, kalau dia strukturnya seperti ini, mau tidak mau kita harus agak paham sama maknanya. Ada yang baru masuk, saya harus keluar dulu ya sebentar. Sedikit lagi kita selesai materinya. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Miss. Oke, sekarang exercise 4. Bla 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 is on the table has 4 sections. Jadi yang perlu kita cari adalah connectors yang juga berfungsi sebagai subjek. Kira-kira yang mana? B, the notebook which. The B. notebook which. Ada lagi? Ada lagi? Pilihan yang lain ada lagi yang mau mencoba menjawab? Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Ya, jawabannya adalah B. The notebook which is on the table has 4 sections. Ya, buku catatan yang ada di buku catatan. Iya, betul kan? Buku catatan yang ada di atas meja punya 4 bagian. Nah, the notebook itu menjadi subjek ya. Kemudian subjek pertama, nah, which is on the table adalah adjective clause dari the notebook, ya. Dia menjelaskan sifatnya si the notebook. Notebook yang mana? Notebook yang ada di atas meja. Nah, has 4 section. Nah, has adalah verb pertama. Verb pertama dari si notebook. Nah, subjek dan verb kedua. Si is ini menjadi verb kedua ya. Verb kedua dan nggak ada subjeknya. Subjeknya adalah which. Jadi which ini menjadi konektor sekaligus subjek. Seperti itu. Ingat, because nggak bisa berfungsi double sebagai subjek dan juga connectors, dan juga in yang ada di pilihan D juga nggak bisa berfungsi sebagai subjek dan connectors, sehingga dia merupakan pilihan yang salah. Nah, ini checklistnya ya. Merupakan summary dari skill yang ke-12. Adjective clause connectors or subject bisa berbentuk who. Ini mirip dengan yang skill ke-11 tadi ya. Who untuk orang, which itu untuk benda, that itu bisa bermakna orang atau benda. Secara struktur di dalam kalimat, contohnya misalnya she needs a secretary who types fast. Nah, she menjadi subjek pertama, needs menjadi verb pertama, a secretary adalah objeknya. Nah, who types fast. Nah, who ini connectors, tapi kita lihat nggak ada subjek lagi. Jadi who ini berfungsi double, berfungsi ganda menjadi connectors dan juga menjadi subjek. Types fast itu types adalah kata kerja yang kedua. Nah, kalau bentuk yang di kalimat kedua kita lihat a secretary who types fast is invaluable. Sekretaris yang mengetik dengan cepat itu sangat berharga gitu ya, invaluable, ya nggak sih? Nah, sekretari ini subjek yang pertama, ya kan? Who types, ini sebenarnya who types ini menjadi adjective
clause dari si sekretari, tetapi dia juga bermakna who-nya konektor dan juga subjek bagi types. Types adalah kata kerja yang kedua. Kata kerja yang pertama adalah is, ya. Is menjadi penjelas dari si sekretari. Is invaluable. Sekretari yang kayak gimana yang invaluable, yaitu yang who types fast, kayak gitu. Penjelasannya seperti itu. Now let's do some exercises, tetapi sudah jam 5:01. Tetap kita mau kerjakan atau tidak, teman-teman? Kerjain, Bu. Biar pinter. Oke, biar pinter. Alhamdulillah, semangat ya. Siapa tuh yang jawab? Aku. Oke. Seperti biasa, linknya akan saya share. Ada 20 soal, jadi teman-teman yang soal 1 sampai 10 itu khusus membahas tentang skill yang baru kita pelajari sekarang, skill ke-10 sampai ke-12 ya. Nah, soal berikutnya 11 sampai ke-20 itu mix antara skill pertama sampai skill ke-12 supaya mengingat ya, kita mengingat jenis-jenis soal dari skill-skill yang sudah diajarkan. Nah, waktunya harusnya sih 13 menit sekian detik ya kalau saya kalkulasikan, karena hanya 20 soal, tetapi saya kasih waktu 15 menit untuk koneksi, ngisi nama, ngisi nomor HP gitu ya. Silakan ada di kolom chat. Saya pasang timer 15 menit ya, teman-teman. Karena yang kemarin kayaknya 14 menit, terus ada yang langsung submit gitu. Ada yang penting diisi gitu ya. Supaya sedikit lebih leluasa untuk mengatur waktu. Oke, 15 menit dari sekarang silahkan dikerjakan. Saya izin berhenti merekam ya.